Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 603 Aku lupa. Luke kembali ke rumah pada sore hari dan merasa aneh ketika dia menemukan ruang tamu kosong. Apakah Claire sudah keluar hari ini? Tapi segera, dia mendengar suara-suara dari Jim. Dia pergi dan melihat melalui pintu yang terbuka, dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukankah dia di sini untuk berlibur? Mengapa dia berlatih sekarang? Di dalam ruangan, Selina sedang mengajari Claire kunci sambungan tertentu. Setelah melihat sekilas, Luke menyadari bahwa itu adalah salah satu gerakan terlarang yang dia ajarkan pada Selina, tipe yang dijamin akan melumpuhkan lawan. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, "Mengapa kamu mengajarinya ini?" Mendengar suara Luke, Selina menoleh. "Kamu mengatakan bahwa ini adalah keterampilan yang menyelamatkan nyawa. Anda tidak ingin dia mempelajarinya?" Luke bersenandung mengakui. "Maka kamu harus jelas tentang situasi yang dapat digunakan. Akan merepotkan jika dia secara permanen melumpuhkan pencuri seumur hidup." Petik 2. Mata Claire bersinar. "Sehebat itu." Lukas menghela napas. "Tidak semudah yang kamu pikirkan untuk bertemu seseorang yang bisa kamu gunakan skillnya. Jangan pernah berpikir tentang menjaring area berbahaya di malam hari untuk lawan." Claire mengangguk menyesal. "Baik, itu memang tidak realistis. Robert dan Catherine telah mengajarinya sejak dia masih muda untuk tidak mengambil risiko yang tidak berarti dengan hidupnya. Tentu saja, bagi sebagian orang, olahraga ekstrim tidak dianggap tidak berarti, jadi tidak ada yang menghentikan Claire dari bermain skateboard dan sepatu roda." Claire sedikit terganggu sekarang karena Luke kembali. "Luke, bisakah kamu dan Selina bertarung untuk aku lihat?" Jenis pertarungan jarak dekat yang nyata yang dibicarakan Selina. Lukas menggelengkan kepalanya. Sayangnya tidak. Dia tidak ingin Selina dihantui oleh nasib buruk, dia juga tidak ingin menariknya untuk bermain blackjack dengannya. Claire kecewa. "Tidak." Lukas tersenyum. "Selina memiliki pelatihan serangan. Lihat apakah Anda dapat mencapai levelnya terlebih dahulu." Petik 2. Claire menjadi tertarik lagi. "Betulkah? Aku ingin melihat." Anak-anak benar-benar mudah tertipu. Lukas tertawa dalam hati. Dia melepas kemejanya, sarung di bawah lengannya dan sabuk gadget di pinggangnya. Dia kemudian mengambil 2 target tangan. Baru saat itulah dia tersenyum pada Claire. Menonton dan belajar dari Selina. Dia berbalik dan menunjuk ke Selina. Mereka berdua praktis satu pikiran, dan dia tahu dari matanya bahwa dia ingin dia menahan hari ini. Dia hanya bisa memutar matanya ke arahnya. Awal, atas instruksi Luke, tinju Selina datang padanya seperti badai. Bang, 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 bang. Claire terkejut. "Apakah kamu bercanda?" Sebagai siswa sekolah menengah yang menyukai semua jenis olahraga dan sebagai kapten pemandu sorak di tahun terakhir sekolah menengahnya, Claire telah mencoba banyak olahraga. Dia juga telah melakukan beberapa pelatihan jiu-jitsu berhasil dasar dengan Luke, dan tahu 1 atau 2 hal tentang pertempuran. Kekuatan dan kecepatan yang ditunjukkan Selina jauh lebih maju daripada yang ditunjukkan pemain sekolah menengah dalam kompetisi. Ini tidak meremehkan Selina, karena tidak jarang petinju sekolah menengah memiliki tinggi lebih dari 1,8 meter dan berat sekitar 200 pound. Tapi apa yang tidak diketahui Claire adalah jika Selina mencoba yang terbaik, dia bisa menghancurkan sebagian besar petinju kelas menengah profesional. Pada akhirnya, pertunjukan palsu yang dilakukan Luke dan Selina ini cukup mendebarkan untuk membuat Claire tertarik pada pelatihan tempur. Dia menyatakan bahwa dia akan memiliki pelatihan tempur dasar dengan Selina setiap hari untuk saat ini. Luke sangat lega, dengan cara ini, tidak perlu khawatir monyet kecil ini tidak akan pernah kehabisan energi. Beberapa hari berikutnya damai. Luke dan Selina mengerjakan kasus seperti biasa. Kadang-kadang, Luke pergi untuk pelatihan polisi, tetapi dia selalu pergi dengan cepat setelah dia muncul dan check-in. Tidak ada siswa di kelasnya yang mengeluh. Itu karena selama periode ini, mereka memiliki kelas pertama tentang dasar-dasar senjata api. Peterson telah memanggil Luke lagi, bukan untuk mengajar kelas tetapi untuk menaklukkan para pemula yang arogan. Sejak dia mengetahui bahwa Luke adalah seorang detektif resmi, sikap Peterson terhadapnya telah berubah 180 derajat. Mereka yang memiliki kemampuan harus diperlakukan demikian. Hari ini, Luke akan mendemonstrasikan dasar-dasar pembongkaran dan perakitan senjata, kata Peterson dengan sungguh-sungguh. Luke memberinya tatapan bertanya, "Sungguh? Bukankah itu akan terlalu kejam?" Peterson menjawab dengan tatapan yakin, buat mereka kagum dan tutup mulut. Tak berdaya, Luke hanya bisa melangkah maju dan membongkar dan memasang kembali Glock yang disediakan dengan kecepatan seorang perwira polisi veteran. Puas,
Peterson melangkah maju. Oke, jika kamu bisa mencapai levelnya, kamu lulus kelas ini. Itu saja untuk saat ini, istirahatlah. Petik 2. Semua orang diam-diam mengutuk Peterson di dalam hati mereka. Tidak ada yang marah pada Luke. Lagi pula, dia hanya melakukan seperti yang diperintahkan Peterson. Peterson tidak terlalu peduli bagaimana para pemula mengutuknya. Dia sudah terbiasa. Luke bahkan kurang peduli. Setelah kejadian itu, semakin sedikit orang yang keberatan dengan kepergian Luke lebih awal. Pria seperti ini yang menghancurkan kepercayaan orang lain seharusnya tidak berada di sini sama sekali. Dia adalah mimpi buruk bagi siswa lain, seperti ketika orang tua Anda membandingkan Anda dengan anak-anak lain. Setelah apa yang dilakukan Peterson, tidak ada siswa di angkatan Luke yang mencoba mencari cara untuk berteman dengan Luke. Hanya 3 gadis di kelasnya yang datang kepadanya untuk meminta nomor teleponnya. Luke hanya bisa dengan sopan menolaknya, dan malah memberi mereka nomor telepon rumah kantornya. Lagi pula, dia hampir tidak ada di kantor. Ketika Luke pergi ke pelatihan, Selina mengambil kesempatan untuk membantu Claire membiasakan diri dengan area berbahaya di Los Angeles. Kami adalah Luke dan Selina dengan cepat kembali ke rutinitas mereka, karena Claire tidak ingin mengganggu pekerjaan mereka. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan sendiri. Ini adalah sesuatu yang telah dibor ke dalam dirinya oleh Robert dan Catherine. Luke bahkan lebih tidak ingin memegang tangannya, dan hanya memberi Claire kalung biasa-biasa saja yang memiliki pelacak di dalamnya sebagai langkah keamanan terakhir. Sore itu, Luke kembali ke rumah, hanya untuk menemukan bahwa rumahnya gelap. Tidak ada orang di ruang tamu, dan Selina dan Claire bergumam bersama di dapur. Dia berkata, "Aku kembali." Mendengar kata-katanya, pintu dapur tiba-tiba terbuka, dan Selina dan Claire mendorong keluar kereta dengan kue 3 lapis di atasnya. Di atas kue ada 2 lilin, 1, dan 9 yang menyala. "Selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun untukmu," Selina dan Claire bernyanyi dengan senyum lebar di belakang gerobak. Bingung, Luke menepuk dahinya. "Ini hari ulang tahunku. Aku benar-benar lupa." Dia sama sekali tidak tertarik pada ulang tahun di kehidupan sebelumnya, tidak pada dirinya sendiri atau orang lain. Dia telah sedikit meningkat sekarang berkat pengaruh orang-orang di sekitarnya, tetapi tidak terlalu banyak. Dia tidak pernah terlalu memikirkan ulang tahun setelah dia meninggalkan Shackelford, dan pada akhirnya melupakan hari ulang tahunnya sendiri. Di sisi lain, Selina dan Claire tertawa terbahak-bahak hingga mereka tidak bisa melanjutkan bernyanyi. Bab 604 Bala Bantuan, Terbang, dan Apa yang Anda Lihat. Claire dan Selina jarang melihat Luke terlihat begitu terkesima. Setelah tertawa beberapa saat, Claire meletakkan kedua tangannya di wajahnya. "Buat permintaanmu, anak muda. Mungkin impian Anda akan terwujud tahun depan." Luke mengangguk sambil tersenyum, menyatukan tangannya dan membuat permintaan di dalam hatinya. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Claire dengan rasa ingin tahunya yang biasa. Luke tertawa dan menepuk kepalanya. "Kamu menanyakan itu setiap saat." Claire meratap, "Dan kamu tidak pernah memberitahuku." Luke tersenyum tetapi menghela nafas dalam hatinya. "Harapan saya setiap saat adalah agar semua orang tetap aman dan bahagia. Tapi di dunia ini, itu adalah keinginan yang berlebihan. Karena itu, dia mengucapkan harapan yang sama setiap ulang tahun, dan berharap itu akan sedikit berguna." Setelah ritual ulang tahun yang sederhana, Selina menyalakan lampu. "Oke, saatnya memotong kue." Air liur anjing tertentu sudah menetes seperti air terjun. Itu menyukai kue krim, terutama yang mengandung stroberi. Tidak ada stroberi segar di kue hari ini, tapi ada saus stroberi. Anjing itu sudah sangat lapar. Luke hanya membuat 1 potong sebelum teleponnya berdering. Dia mengeluarkannya dan berkata sambil tersenyum, "Ini Catherine." "Yah, aku sudah memotong kue. Anda bisa mulai sekarang." Kedua wanita dan 1 anjing dengan antusias mulai membagi-bagikan barang rampasan. Luke menjawab telepon di sofa dan tersenyum sambil mengobrol dengan Catherine. Catherine juga mengucapkan selamat ulang tahun di ujung sana, lalu menyeret Robert untuk mengatakan hal yang sama. Seorang pria kasar tertentu hanya sebanyak ini tsundere. Sebenarnya, dari suara samar yang bisa didengar Luke melalui telepon, dia tahu bahwa Robert telah mendengarkan tepat di sebelah Catherine sepanjang waktu. Setelah ucapan selamat ulang tahun, mereka mulai mengobrol. Luke bertanya tentang perjalanan romantis mereka, dan Catherine dengan bercanda mengatakan bahwa Robert terlalu konservatif dan masih terbungkus erat di kapal. Luke terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak punya hak untuk mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia juga suka mengikat dirinya dengan erat.
Dia selalu mengenakan kemeja longgar untuk menyembunyikan senjata dan peralatannya. Dia tidak menggunakan sarung pinggang yang digunakan kebanyakan detektif untuk bekerja, tetapi terus menggunakan sarung tangan yang tidak nyaman. Robert memiliki kebiasaan serupa, tetapi juga memiliki kekhawatiran lain, seperti bekas luka di tubuhnya. Secara alami, dia tidak akan mengekspos tubuhnya dengan mudah. Mereka berbicara sebentar. Catherine hendak menutup telepon, ketika Luke mendengar suara gangguan di ujung sana. Dia mengerutkan kening. Robert, apa yang terjadi? Setelah keheningan singkat, Catherine akhirnya berkata, dia pergi keluar untuk memeriksa situasi. Kedengarannya, sedikit bising. Ada beberapa kebingungan dalam nada suaranya juga. Luke, jangan menutup telepon, dan jangan keluar. Tunggu sampai Robert kembali. 2 menit kemudian, terdengar suara Robert. Ada sedikit masalah. Penyerang bersenjata tak dikenal telah muncul di kapal. Saya sudah melihat lebih dari 40 dari mereka. Orang-orang ini pasti terlatih dengan baik, dan ini kemungkinan besar merupakan operasi yang direncanakan. Luke berpikir cepat. Jangan ceroboh. Catherine ada di sana. Robert berkata dengan tidak sabar, apakah Anda pikir saya idiot? Jika aku sendirian, aku akan membunuh mereka semua. Ah, maaf, sayang, aku salah. Jelas, dia telah dimelototi oleh Catherine. Luke, cobalah untuk mengulur waktu sebanyak mungkin dan hindari berkonfrontasi dengan mereka. Aku akan memberimu bala bantuan. Robert mengejek. Kami sedang mengambang di Atlantik sialan sekarang. Benua terdekat berjarak ratusan kilometer. Di mana Anda akan menemukan bala bantuan? Petik 2. Luke, saya baru saja menghasilkan banyak uang. Robert tertegun sejenak. Terus. Luke, 20 juta dolar. Menurutmu apa yang bisa aku lakukan? Robert tersedak. Apa yang bisa dilakukan 20 juta dolar? Itu sudah cukup untuk mempekerjakan lusinan pensiunan elit seperti Robert untuk tugas yang mendesak. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan ketika Anda punya uang. Setelah keheningan singkat, dia berkata, baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan mencari bantuan lain. Dia juga bisa menemukan bala bantuan jika dia bertanya, tetapi dia lebih suka tidak berutang budi pada beberapa orang. Meskipun Luke dan dia bertengkar setiap kali mereka berbicara, pada akhirnya mereka adalah keluarga. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Luke dari mencoba membantunya dan Catherine, dia juga tidak harus melakukannya. Lukas, baiklah. Ingat, demi Catherine, jangan gegabah. Robert berkata dengan marah, enyahlah. Bukankah ini hanya menyuruhnya bertindak seperti pengecut? Baik, memang itulah yang dia rencanakan. Lukas benar. Dengan Catherine di sini, Robert tidak berani mengambil risiko. Dia bahkan bersukacita dalam hati bahwa ketika dia dan Catherine telah mendiskusikan rencana perjalanan mereka, mereka memutuskan untuk mengirim Joseph ke kakeknya daripada membawanya bersama mereka. Kalau tidak, dia dan Catherine akan jauh lebih gelisah pada saat itu. Luke menutup telepon dan tersenyum pada 2 wanita yang menatapnya dengan curiga. Ada sedikit situasi yang harus aku tangani. Claire bertanya dengan gugup, apakah sesuatu terjadi pada ibu dan ayah? Luke menepuk kepalanya. Apa yang kamu pikirkan? Bahkan aku takut saat Robert mengamuk. Jangan meremehkan dia. Namun, Claire tampaknya tidak terlalu yakin. Luke tidak membuang waktu. Jangan khawatir. Kakakmu cukup kaya untuk mempekerjakan orang untuk memastikan keselamatan mereka. Dia menatap Selina dengan penuh arti saat dia berbicara, lalu menunjuk ke anjing di belakangnya. Ketika dia mengendarai mobil keluar dari garasi, anjing itu berada di kursi penumpang. Lakukan apapun yang Anda bisa untuk menemukan saya pesawat yang bisa terbang ke New York secepatnya. Luke menelepon Jenny ketika dia menyalakan mobil. Pada saat yang sama, ambilkan saya pesawat kecil di New York untuk terjun payung. Saya membutuhkannya untuk sampai ke lintang 43,09 derajat utara dan bujur 296,31 derajat timur, secepatnya. Jenny hanya terdiam sesaat. Setelah mengkonfirmasi ulang koordinat, dia berkata, saya akan menghubungi Anda dalam 5 menit. Dia kemudian menutup telepon. Menempatkan telepon, Luke memandang Gold Nugget yang duduk dengan patuh di samping dan menghela nafas. Kau akan ikut denganku nanti. Apakah Anda takut terjun payung? Gold Nugget memandangnya dengan sinis dan menggonggong. Luke mendapatkan apa yang ingin dikatakannya. Baiklah, jika kamu melakukannya dengan baik kali ini, kamu akan mendapatkan bonus setelah kami kembali. Mata Gold Nugget menyala dan mulai merengek. Luke, tidak kurang dari $10.000, dan tidak ada batas atas. Bagaimana kedengarannya? Senang? Nugget emas mengangguk. Setelah itu, ponsel Luke berdering. Dia mengambil,
dan Jenny memberinya lokasi lapangan terbang pribadi. Dia kemudian berkata, jet pribadi akan mendarat di lapangan terbang pribadi di New York dalam 4 atau 5 jam. Saya akan menghubungi seseorang tentang pesawat untuk terjun parasut, dan Anda dapat mengonfirmasi apakah itu cocok sebelum Anda mencapai New York. Saya akan menunggu Anda di lapangan terbang pribadi di New York sehingga Anda bisa lepas landas kapan saja. Lukas, terima kasih. Setelah keheningan singkat, Jenny berkata, hati-hati. Luke meletakkan telepon dan melirik anjing itu. Apa yang kamu lihat? Bab 605 akan lebih mahal untuk sampai di sana lebih awal, dan saya tidak menerima cek. Anjing itu melengkungkan bibirnya dan menoleh untuk melihat pemandangan di luar mobil. Luke akhirnya menelepon Selina dan menceritakan situasi dasarnya. Selina, tidak masalah sama sekali. Aku akan mengurus hal-hal di sini. Hati-hati. Luke, nugget emas ada bersamaku. Anda, Selina tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Tidak apa-apa, orang itu luar biasa, akan bagus jika itu bisa membantumu. Luke hanya bersenandung setuju dan menutup telepon. Dia dan Selina terlalu dekat baginya untuk berterima kasih padanya untuk sesuatu yang begitu kecil. Dia mencapai lapangan terbang pribadi di pinggiran 20 menit kemudian. Menyamarkan penampilannya, dia hanya melaporkan nama Jenny dan dibawa ke pesawat oleh pramugari yang menunggu. Luke sedang tidak ingin berbicara dengan pramugari yang cantik itu. Dia hanya mengucapkan terima kasih dan kemudian berkata, kita bisa lepas landas sekarang. Aku sedang terburu-buru. Pramugari juga tidak membuang waktu dengan kata-kata. Beberapa orang yang sangat membutuhkan untuk terbang di malam hari tidak akan terburu-buru. Luke bukan majikannya, tetapi majikannya sangat kuat, jadi siapapun yang bisa meminjam pesawat ini tidak bisa menjadi orang biasa. Di pesawat, Luke mengeluarkan laptopnya dan memeriksa intelijen. Dia tahu apa rencana perjalanan Robert dan Catherine, tetapi belum mempelajarinya secara detail. Pada saat itu, dia mengerutkan kening ketika dia menemukan lokasi kapal. Kapal, yang berangkat dari New York menuju Eropa, berada tepat di antah berantah, seperti yang dikatakan Robert. Itu ratusan kilometer ke benua terdekat, dan hampir 10.000 kilometer dari New York. Mengingat apa yang Robert katakan tentang orang-orang yang sedang dipersiapkan, Luke merasa bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Tidak ada gunanya melaporkan ini ke polisi. Dalam kasus besar seperti ini di mana 1.000 orang disandera di kapal, pilihan pertama polisi adalah negosiasi. Mungkin lebih dari 10 jam kemudian ketika mereka benar-benar mengirim tim profesional untuk operasi penyelamatan. Adapun turis yang tewas dalam operasi penyelamatan, itu hanya akan menjadi nomor polisi. Tidak masalah siapa yang mati, selama mereka bukan orang penting. Luke, di sisi lain, hanya ingin memastikan keselamatan Robert dan Catherine. Keamanan turis lain bukanlah sesuatu yang bisa dia urus. Dia tidak bisa melindungi lebih dari 1.000 turis sendirian. Saat pesawat terbang ke timur, Luke memeriksa pesan yang dikirim Robert kepadanya sesekali melalui telepon satelit. Situasinya tidak baik atau buruk. Para penyerang di kapal tampaknya memiliki target yang jelas. Mereka tidak menyerang para turis, tetapi menyuruh mereka berkumpul dalam kelompok di lokasi yang berbeda, seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. Tetapi karena para turis digiring ke beberapa lokasi untuk dikurung, semakin sedikit tempat persembunyian Robert dan Catherine. Ada lebih dari 200 penyerang, masing-masing dengan peran mereka sendiri, mereka sangat berhati-hati dan profesional. Mereka mengatur batas dan membersihkan lantai kapal demi lantai dari para turis. Robert tidak berani melakukan apa-apa. Semua penjahat memiliki walkie-talkie. Mereka juga beroperasi dalam kelompok dan saling memeriksa secara teratur. Jika dia membunuh salah satu dari mereka, itu akan ditemukan dalam waktu kurang dari 10 menit, dan penjahat lainnya akan mencarinya. Pada saat yang sama, para penyerang telah menutup lokasi-lokasi penting di kapal pesiar. Jika Robert sendirian, blokade ini tidak akan berarti apa-apa. Tapi Catherine bersamanya, dan dia tidak yakin mereka bisa menyelinap kembali dan bersembunyi di area yang sudah dibersihkan oleh para penyerang. Untungnya, kapal itu cukup besar, dan para penjahat tidak terburu-buru. Pencarian selimut akan memakan waktu. Luke diam-diam menghitung waktu, dan masih sedikit khawatir. Hasil terbaiknya adalah dia tiba lebih dulu. Dengan begitu, dia benar-benar bisa memastikan keselamatan Catherine. Dia tidak perlu khawatir tentang Robert, yang juga bukan orang biasa. Hasil terburuknya adalah Robert dan Catherine ditemukan. Luke hanya bisa berharap Robert tidak bertindak impulsif ketika itu terjadi. Tetapi hanya 3 jam setelah penerbangan, Robert mengirimkan berita buruk, polisi telah mengetahui bahwa kapal telah dibajak. Jelas, dia bukan satu-satunya yang memiliki telepon satelit di kapal.
Para penyerang dengan demikian mengambil langkah mereka dan menjadi lebih kasar dalam metode mereka. Sial pertama yang ditembak juga muncul. Dia adalah seorang polisi yang bepergian dengan istrinya. Dia gusar ketika istrinya didorong oleh para penyerang dan dia bertengkar dengan mereka. Salah satu penyerang kemudian melepaskan tembakan. Lukas mengerutkan alisnya. Ini persis situasi yang dia takutkan. Di kapal yang terisolasi, para penyerang akan lebih santai dan tidak terlalu waspada terhadap dunia luar, dan tidak akan bertindak terlalu tergesa-gesa. Tapi ancaman polisi pasti akan menimbulkan reaksi berantai. Juga, sekarang para penjahat telah menembak dan melukai seseorang, mereka tidak akan ragu untuk menembak pemberontak berikutnya. Akhirnya, pada tengah malam di New York, Luke dengan cepat turun dari pesawat dan naik pesawat kecil lainnya di lapangan terbang pribadi. Pilotnya adalah pria berjanggut. Dia hanya menyalakan pesawat dan lepas landas setelah Luke membacakan nomor pesanan dan koordinat tujuannya. Dia tidak terlalu peduli mengapa klien ini, yang serba hitam, termasuk bahkan wajahnya, pergi ke laut di tengah malam. Bagaimanapun, klien telah membayar 10 kali lipat dari harga biasanya. Untuk keberuntungan yang tak terduga ini, pilot tidak keberatan mengambil beberapa risiko. Dia bukan warga negara yang taat hukum. Pesawat ini telah dimodifikasi secara pribadi, dan melanggar hukum untuk menggunakannya untuk tujuan bisnis, tetapi terbang lebih cepat dan lebih jauh daripada pesawat lain sekurannya. Perjalanan pulang pergi hampir 2000 km bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pesawat kecil biasa. Selanjutnya, klien ini akan melompat keluar dari pesawat di tengah jalan, yang cukup langka. Tapi jadi apa? Bagaimanapun, klien sudah membayar. Di malam yang gelap dan luas, pesawat naik dengan cepat, meninggalkan kota metropolitan New York yang terang benderang. Melihat speedometer, Luke bertanya, berapa jam ke tujuan kita? Pria berjanggut, dalam 3 jam. Luke melihat jam tangannya. Saat itu pukul 10:12. Merenung sejenak, dia bertanya, seberapa lebih cepat kamu bisa pergi tanpa mempertaruhkan keselamatan kita? Sementara dia berharap pesawat itu bisa terbang seperti roket, sayangnya itu hanya akan hancur di udara jika itu terjadi. Setelah keheningan singkat, pria berjanggut itu berkata, akan lebih mahal untuk sampai ke sana lebih awal. Lukas, aku bisa melakukannya. Pria berjanggut, aku bisa mengantarmu ke sana dalam 2,5 jam. Berapa banyak lagi yang bisa kamu berikan? Lukas, 200.000. Pria berjanggut itu menoleh ke belakang. Saya tidak menerima cek. Luke mencari ranselnya dengan santai dan mengeluarkan tas hitam. Dia melemparkannya ke pria berjanggut dan berkata, mulai hitung mundur. Jika Anda tidak sampai ke tujuan kami pada 20 hingga 3, Anda tidak akan mendapatkan uang apapun. Petik 2. Pria berjanggut itu sama sekali tidak memedulikannya. Dia hanya dengan cepat memeriksa 2 gumpalan uang tunai dengan satu tangan sebelum dia memasukkan tas itu ke ruang di bawah kursinya. Dengan uang, itu mungkin. Mengatakan itu, dia menekan beberapa hal di dashboard, dan pesawat tiba-tiba berakselerasi. Luke sepenuhnya memahami cara pilot berjanggut dalam melakukan sesuatu. Mengapa dia menerima pekerjaan pribadi pada tengah malam untuk terbang ke laut yang jauhnya ribuan kilometer jika itu bukan tentang uang? Mengapa dia menutup mata terhadap klien yang melompat keluar dari pesawat di tengah jalan jika dia tidak serakah? Bab 606 Penerbangan dan Pendaratan Nugget Emas. Luke menghargai orang-orang seperti ini yang melakukan sesuatu demi uang. Lagi pula, dia kaya. Seluruh perjalanan sunyi. Pilot berjanggut fokus pada terbang tanpa mengatakan apa-apa atau bahkan melihat ke belakang. Namun, dia secara tidak sadar akan menendang kantong uang sesekali dengan riang. Dia telah mendapatkan 500.000 dari satu penerbangan ini. Hanya ada satu hal yang bisa dia katakan, tolong hubungi saya lagi untuk pekerjaan lain kali. Didorong oleh uang, pilot berjanggut itu akhirnya berkata pada pukul 2.22 pagi, kita hanya 10 menit. Bersiaplah untuk melompat. Luke bersenandung sebagai pengakuan dan mengenakan parasut di dekatnya. 5 menit kemudian, pilot berjanggut mengingatkannya, kita berada di atas koordinat sekarang. Luke meletakkan telepon palsunya dan berkata, uang itu milikmu. Dengan itu, dia bangkit dan hendak membuka pintu kabin. Pilot berjanggut, tunggu. Saat berikutnya, dia mengulurkan kartu di antara jari-jarinya. Ini kartu saya. Hubungi saya jika Anda membutuhkan layanan semacam ini lagi. Petik 2. Luke menerima kartu itu. Aku akan melakukannya, tapi aku paling membenci orang yang banyak bicara, mengerti? Pria berjanggut itu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak akan repot-repot berbicara dengan Luke jika itu bukan tentang uang. Bagaimana dia bisa memiliki bibir yang longgar? Luke membuka pintu kabin dengan satu tangan,
dan membawa dolar, yang mengenakan kacamata, dia melompat keluar. Pilot berjanggut itu akhirnya mengendurkan cengkeramannya pada pistol yang dia pegang di belakang punggungnya. Dia pergi ke belakang dan menutup pintu. Dengan cepat membalikkan pesawat, pria berjanggut itu mengatur pesawat dengan autopilot dan menghela napas lega. Sial, kupikir dia akan membunuhku ketika dia mengatakan itu. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia mengeluarkan tas berisi uang dari kokpit dan memeriksanya sejenak dengan sebuah alat. Dia menamparkan bibirnya. Semuanya asli, bukan palsu. Orang ini, cukup bisa dipercaya. Setelah berkecimpung dalam bisnis ini untuk waktu yang lama, dia telah bertemu banyak klien yang akan menyelipkan beberapa ratus uang palsu ketika mereka membayar. Siapa yang tahu apakah itu disengaja, atau jika mereka tidak tahu bahwa uang itu palsu sama sekali. Dia tidak bisa menuntut kompensasi hanya untuk beberapa ratus dolar. Sekarang, ada seorang klien yang telah membayarnya 200.000 dolar, semuanya asli, yang patut dihargai. Apa klien yang layak? Dia menghela nafas pada dirinya sendiri sambil mengelus uang itu. Beberapa detik setelah Luke melompat keluar dari pesawat, dia menyimpan parasut di inventarisnya dan memakai item segitiga di punggungnya. Dolar, yang diamankan di dadanya, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Melihat ketinggian yang turun dengan cepat di arlojinya, Luke menekan tombol di tangan kanannya. Pada saat berikutnya, benda segitiga di punggungnya terbentang menjadi dua sayap hitam besar. Tubuh Luke tiba-tiba berhenti saat jatuh, yang kemudian berubah menjadi luncuran saat ia menjadi bayangan yang menukik menuju tujuannya di lautan di malam hari. Ini adalah proyek eksperimental, terinspirasi oleh seorang pria kaya tertentu. Namun, jubah pria kaya itu, yang dirancang agar terlihat seperti sayap kelelawar, juga dimaksudkan untuk terlihat keren. Sayap Luke hanya untuk tujuan praktis, dan memiliki bentuk yang ekonomis tanpa embel-embel. Baiklah, bukan karena dia tidak ingin mereka terlihat mewah, tapi dia tidak punya uang Batman atau banyak waktu untuk dihabiskan untuk mendesain. Selain itu bukan jubah, tetapi lebih seperti setelan terbang yang dipadukan dengan pesawat layang gantung. Luke tidak menciptakan ini untuk jalan-jalan di udara. Secara alami, semakin cepat, semakin baik. Jadi, keuntungannya adalah jauh lebih cepat daripada glider sayap biasa. Luke bahkan bisa mendarat tanpa parasut. Kekurangannya adalah sangat sulit dioperasikan. Hanya seseorang dengan dexterity yang luar biasa serta physical outburst dan quick reflex yang dapat dengan mulus mengarahkannya dan mendarat dengan selamat. Mengenakan sayap segitiga, Luke bergerak cepat di malam hari saat dia terbang tepat untuk satu-satunya sumber cahaya di lautan yang gelap, kapal pesiar Atlantik. Saat mereka dengan cepat mendekati kapal, Gold Nugget tiba-tiba berkata, "Kamu tidak akan langsung menabraknya, kan?" Luke, saya manusia, bukan landasan pendaratan roket. Nugget emas, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Luke berpikir cepat, lalu setuju. Oke, aku akan melambat saat kita tepat di atas kapal. Ingat, pendaratan kita tidak boleh berisik. Nugget emas, tidak masalah. Aku akan mengurusnya. Bukankah tugas ini bernilai setidaknya 500 dolar? Anjing itu berpikir sendiri. Luke mendekati puncak kapal dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Ketika mereka berada pada jarak yang sesuai, dia meluruskan tubuhnya dan melakukan manuver kobra. Pada saat yang sama, dia menekan tombol lain, dan sayap segitiga terbuka untuk kedua kalinya dan berubah menjadi parasut. Nugget emas bereaksi dengan cepat. Saat Luke melambat, ia menembakkan dua tentakel emas tebal. Ketika tentakel mencapai kapal, mereka menyebar seperti jaring laba-laba dan menutupi bagian atas kapal, menyebarkan dampak Luke secara merata di permukaan. Pada saat yang sama, apa yang tampak seperti nampan terbentuk di punggung Gold Nugget untuk menopang tubuh Luke. Luke menekan tombol di pergelangan tangannya, dan sayap segitiga dengan cepat terlipat kembali ke keadaan semula. Dia mendarat tanpa suara. Menempatkan sayap segitiga ke dalam inventaris, dia tidak bisa menahan senyum saat dia menggosok kepala anjing itu. Kemampuan kepala anjing ini sangat berguna. Itu adalah dukungan yang sempurna. Seolah merasakan kesukaan langka dari Luke, Gold Nugget mendorong kepalanya ke tangannya tetapi tidak mengeluarkan suara. Itu di sini untuk menghasilkan uang hari ini, dan tidak akan memberi Luke alasan apapun untuk mengurangi gajinya. Saat dia tersenyum dan menggosok kepala anjing itu, Luke mengeluarkan ponsel palsunya dan mengubahnya ke mode peta. Dia segera menemukan lokasi Robert. Dia mengirim pesan singkat kepada Robert. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika dia membaca balasan instan Robert, dia terkekeh. Hanya ada satu kalimat di layar. Aku akan menyerah jika bala bantuanmu masih belum datang.
Luke benar-benar bisa membayangkan betapa frustrasinya Robert ketika dia mengirim itu. Mereka datang. Dia memberikan jawaban singkat, lalu mulai berlari. Pada saat yang sama, dia berkata kepada anjing di tangannya dengan suara rendah, "Bantu aku mendarat seperti yang kamu lakukan barusan." Dia harus mengakui bahwa mendarat dengan Gold Nugget sebagai penyangga itu sederhana, nyaman dan tenang. Gold Nugget dengan cepat menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa itu bukan masalah, sambil diam-diam menambahkan $500 lagi ke tab Luke. Berkat bantuan Gold Nugget dengan pendaratan, Luke mencapai lantai paling atas tidak jauh hanya dalam beberapa lompatan. Dia memberi isyarat pada nugget emas dengan kedua tangan, dan anjing itu mengangguk sebagai jawaban. Dia mengirim pesan, "Buka pintu dalam 10 detik," ke Robert. Kemudian, dia mengangkat 3 jari di depan anjing itu dan meletakkannya satu per satu. Saat ketiga jarinya turun, dia melompat dengan gesit dari lantai atas dan jatuh dengan cepat di udara. Bab 607 Profesional dan Profesional yang Memiliki Istri. Saat Luke jatuh, nugget emas mengirimkan 4 tentakel, 2 di antaranya menempel di langit-langit dan 2 lainnya ke tanah. Dengan keempat tentakel mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, Luke terlempar dari mulut lorong lebih jauh ke lorong. Seorang penjahat beberapa meter jauhnya merasakan sesuatu dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa lorong itu kosong dan sunyi, dan tidak ada yang keluar dari tempatnya. Dia menggaruk kepalanya. "Apa aku kurang tidur semalam? Mengapa saya merasa seperti sesuatu yang emas baru saja lewat?" Luke, di sisi lain, telah terlempar 10 meter ke lorong. Dia mendarat dengan lembut dan melepaskan Gold Nugget, sebelum dia menunjuk ke sebuah pintu. Anjing itu mengulurkan tentakel, membuka pintu di sebelah kanan, dan merayap masuk. Pada saat itu, sebuah pintu di sebelah kiri Luke terbuka sedikit. Luke berkata dengan sangat lembut, "Ini aku." Dia kemudian mendorong pintu terbuka dan berjalan masuk. Wajah Robert melintas di celah pintu. Dia dengan cepat menutup pintu setelah Luke masuk. Luke hanya berkata, "Ayo pindah ke kamar di seberang. Aku sudah membuka pintunya." Catherine keluar dari ruang tamu, dan Luke memeluknya. "Kau mengemas semuanya." Catherine mengangguk. Luke sudah meminta mereka hanya untuk mengambil barang-barang seperti kartu identitas dan kartu bank mereka, dan meninggalkan barang-barang lain seperti pakaian. Luke membawa Catherine ke pintu. Dia kemudian mengangkat tangannya ke Robert, yang bersiaga. 321. Luke meninggalkan ruangan terlebih dahulu dan berlari ke ruangan di seberang koridor dengan Catherine di lengannya. Robert mengikuti di belakangnya dan menutup pintu kedua kamar. Mereka menyelesaikan pergantian dalam sekejap mata. Nugget emas tidak terlihat di ruangan itu. Sejak saat itu akan tetap tidak terlihat dan hanya memberikan dukungan jika diperlukan. Robert akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. "Bukankah kamu mengatakan kamu akan menyewa bala bantuan? Kenapa kamu sendiri yang datang ke sini?" Petik 2. Membawa Catherine ke jendela, Luke berkata dengan sangat lembut, "Aku adalah cadangan terkuat yang bahkan tidak bisa kamu sewa dengan uang." Robert terdiam. Kata-kata ini, sepertinya sangat sulit untuk dibantah. Tidak membuang waktu, Luke bertanya dengan suara rendah, "Berapa lantai yang telah mereka cari?" "Robert, lantai 3 dari atas telah digeledah seluruhnya. Beberapa penyerang sudah memasuki lantai pertama ini." "Luke, aku akan mengantarmu ke lantai 3. Robert memelototinya. "Bagaimana kita akan turun? Catherine di sini." Lukas tertawa. "Jangan khawatir. Aku akan menjatuhkan kalian berdua. Catherine, aku akan mengangkatmu nanti. Jangan takut." Catherine menatapnya dan mengangguk tanpa suara. Luke tidak akan pernah bermain-main dengan hidup mereka. Dia tidak akan melakukan apapun kecuali dia yakin. Suite ini memiliki jendela yang membuka ke balkon. Alasan Luke memilih untuk memindahkan mereka ke ruangan ini adalah agar mereka bisa turun dari balkon. Mengamankan Catherine ke depannya dan memegang Robert dengan tangan kanannya, Luke membuang pengaitnya dengan tangan kirinya, dan mereka bertiga jatuh dengan cepat. Di lantai 3, Luke melemparkan Robert ke balkon dan kemudian melompat ke atasnya bersama Catherine. Ruangan ini kosong. Setelah mereka memasuki ruangan, Luke membuka tas di punggungnya dan secara singkat memberitahu Robert cara menggunakan pengait pergelangan tangan. Seiring dengan gesper khusus yang aman, itu akan memungkinkan Robert untuk pindah dengan cepat bersama Catherine dalam situasi darurat tanpa dibatasi oleh medan. Dia tidak perlu menjelaskan sistem komunikasi atau senjata kepada Robert, yang awalnya adalah seorang profesional. Setelah Luke selesai berbicara, Robert mengerutkan kening. "Apa yang akan kamu lakukan?" "Luke, aku akan mengawasi pergerakan musuh. Jika mereka berencana melakukan sesuatu pada kapal, kita harus segera melarikan diri." "Robert, kami berada di laut. Bagaimana kita akan melarikan diri?"
Petik 2. Lukas, saya kaya. Aku bisa memanggil pesawat untuk menjemput kita dalam keadaan darurat. Robert terdiam. Agar Luke bisa sampai di sini begitu cepat, dia pasti menghabiskan banyak uang untuk sebuah pesawat. Masuk akal bahwa dia akan dapat memanggil pesawat untuk menjemput mereka nanti. Tentu saja, semuanya tidak sesederhana itu. Akan sangat sulit menemukan pesawat yang bersedia terbang 1000 km di malam hari untuk mendarat di tengah lautan untuk menjemput seseorang. Pesawat kecil pilot berjenggot tidak bisa mendarat atau lepas landas dari air, dan pesawat yang umumnya tidak mampu terbang sejauh 2000 km. Beberapa pesawat amfibi yang lebih besar bisa, tetapi jarang dan tidak akan tersedia sepanjang waktu. Luke hanya bisa memastikan keselamatan Robert dan Catherine terlebih dahulu. Jika ada yang tidak beres dengan kapal, mereka setidaknya bisa melarikan diri dengan sekoci terlebih dahulu. Robert mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Saya. Lukas melambaikan tangannya. Kau jaga saja Catherine. Nikmati saja hidup Anda sebagai pensiunan sekarang. Serahkan ini pada profesional. Robert kesal. Aku juga seorang profesional. Lukas berkedip. Tapi aku tidak punya istri. Robert mengutuk panjang dan keras di dalam hatinya, tetapi tidak bisa membantahnya. Melihat dua pria yang bertengkar satu sama lain, Catherine menepuk kepala Robert, dan kemudian Luke. Oke, mari kita lakukan seperti yang Luke katakan, tapi kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya, kan? Luke mengangkat tangannya dan memberi hormat padanya. Keselamatan dulu, dan jangan gegabah. Catherine menggosok kepalanya dan menghela nafas. Hanya, ingat itu. Dia bisa tahu betapa tak kenal takutnya Luke, hanya dari bagaimana dia melakukan perjalanan melintasi Amerika hanya dalam beberapa jam dan kemudian 1000 km ke Atlantik. Dia tidak berpikir bahwa Luke bisa benar-benar patuh. Laki-laki dalam keluarga Coulson mungkin terlihat jinak, tetapi mereka menginginkan sesuatu yang lebih di hati mereka. Dia hanya mengingatkan Luke agar dia tidak berpuas diri. Sepertinya pertukaran yang panjang, tetapi diskusi mereka memakan waktu kurang dari 2 menit. Luke memberi isyarat agar Robert dan Catherine tidak khawatir. Dia kemudian berjalan kembali ke balkon dan menatap Gold Nugget di kamar sebelah untuk memastikan keselamatan mereka setiap saat. Tidak mungkin dia bisa meninggalkan mereka berdua sendirian di sini. Secara alami, Nugget emas tertinggal untuk melindungi mereka. Nugget emas sangat gembira. Itu sekarang bertugas melindungi tidak hanya satu, tetapi 2 anggota keluarga iblis. Itu harus bernilai $1000, kan? Luke melemparkan pengaitnya dan kembali ke lantai atas. Mengandalkan kelincahannya, dia bergerak cepat melewati sisi kapal pesiar dan segera mencapai bagian belakang kapal. Sekelompok penjahat sedang mengangkut sesuatu di sana. Luke mengeluarkan teropong untuk mengamati mereka dengan cermat, hanya untuk menemukan bahwa mereka bergerak seperti kaleng cairan. Masing-masing kaleng bisa menampung sekitar 1 galon, dan berwarna putih dan tidak transparan. Dilihat dari kemasannya, sepertinya, susu sapi organik. Orang-orang ini memindahkan kaleng dengan sangat hati-hati. Jelas, apapun yang ada di dalamnya pasti berharga. 200 penjahat profesional membajak sebuah kapal berisi 1000 penumpang hanya demi setumpuk susu organik. Tentu saja tidak. Digeladak, beberapa orang berdiri bersama. 2 dari mereka memberi perintah kepada mereka yang memindahkan kaleng susu. Bab 608 Pertempuran brutal di atas dan di bawah air. Ada 2 musuh lagi, salah satunya menodongkan senjata kepada seorang pria parubaya yang rapi dan yang lainnya menginterogasinya. Pria parubaya itu tampak sedih, tetapi dia menjawab pertanyaan mereka dengan patuh. Tiba-tiba, Luke mengerutkan kening ke langit malam. 2 helikopter menuju ke sini dari jauh. Luke punya firasat buruk. Kedua helikopter ini mengeluarkan suara yang sangat kecil. Bahkan dengan pendengarannya yang tajam, dia hanya bisa menangkap suara angin yang samar dan tidak biasa. Selain itu, lampu strobo mereka tidak menyala, yang berarti bahwa mereka jelas bukan pesawat biasa. Pesawat reguler wajib menyalakan lampu strobo mereka selama penerbangan. Ini adalah ukuran keamanan yang benar-benar tidak bisa dihilangkan. Sesaat kemudian, Luke melihat 2 titik di permukaan laut. Apakah itu speedboat? Luke mengerutkan kening lebih keras. Apakah pasukan khusus rahasia telah dikerahkan untuk menyelamatkan para sandera? Itu tidak masuk akal. Secara umum, pihak berwenang pertama-tama akan mencoba bernegosiasi dengan musuh yang menyandera begitu banyak penumpang. Mereka setidaknya harus mencari tahu peralatan apa yang dimiliki musuh dan apa tujuan mereka sebelum memutuskan bagaimana melanjutkan. Jika tidak, akan menjadi berita besar jika terjadi sesuatu pada ribuan turis. Speedboat mendekat ke kapal dan kemudian berhenti. Luke hanya bisa melihat 2 bintik hitam kabur di lautan dalam kegelapan,
sementara musuh tampaknya tidak merasakan apa-apa, dan tidak bereaksi. 10 menit kemudian, Luke mengangkat alisnya saat dia melihat 20 pengait di tepi kapal. Mereka sudah mengambil tindakan. Sulit dipercaya. Berpikir sejenak, dia tidak bergerak. Hanya masalah waktu sebelum musuh di kapal diperingatkan. Luke sudah mengambil keputusan, begitu dia memastikan ada yang tidak beres dengan situasinya, dia akan melarikan diri bersama Robert dan Catherine. 20 orang yang menyelinap di atas kapal jelas merupakan pasukan khusus elit. Peralatan dan gerakan mereka sangat profesional. Musuh tidak kekurangan keterampilan, tetapi mereka tidak merasakan apa-apa saat pasukan khusus naik ke kapal dan menduduki beberapa lokasi penting. Melihat posisi pasukan khusus, Luke tahu tebakannya benar, pasukan khusus rahasia ini tidak ada di sini untuk menyelamatkan orang. Mereka telah mengambil posisi untuk menyerang bagian belakang geladak, mereka sama sekali tidak ada di sini untuk menyelamatkan para turis. 20 tentara pasukan khusus akan melawan hampir 200 musuh, ini hanya meminta kematian. Luke memberitahu Robert tentang situasinya dengan suara rendah dan mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir tentang pertempuran yang akan datang karena dia hanya akan menonton di samping. Terdiam sejenak, Robert kemudian meneruskan kata-kata Luke. Catherine menatapnya dengan curiga. Kamu yakin dia benar-benar tidak akan mengambil tindakan? Robert merenung selama beberapa detik. Sayang, karena dia bilang tidak, kita harus percaya padanya. Pertempuran di dek belakang akhirnya dimulai. Karena musuh melapor pada waktu yang telah ditentukan, pasukan khusus diekspos kurang dari 5 menit setelah mereka menyelinap ke kapal. Musuh bereaksi cukup cepat. Begitu mereka menyadari bahwa situasinya tidak benar, mereka saling melindungi saat mereka maju ke posisi kaki tangan mereka yang telah kehilangan kontak. Menyadari bahwa lawan mereka bukanlah gerombolan yang tidak terlatih, pasukan khusus segera menyerang lebih dulu. Tembakan yang intens terdengar dan pertempuran langsung memanas saat kedua belah pihak saling tembak-menembak liar di dekat de belakang. Pasukan khusus berada di atas angin dan menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik. Musuh tidak kurang mampu, dan hanya segelintir dari mereka yang ditembak jatuh. Merenung sejenak, Luke akhirnya tetap diam. Setelah para turis berkumpul, para musuh tidak peduli dengan mereka kecuali membatasi jangkauan gerakan mereka. Jadi, musuh di sini bukan untuk para turis, tetapi untuk zat yang tidak diketahui di dalam kaleng susu. Pasukan khusus yang datang belakangan juga tidak memperdulikan keselamatan para wisatawan. Siapa yang tahu dari mana mereka berasal? Tentu saja, Luke tidak akan membantu mereka, tidak ketika Robert dan Catherine adalah turis. Tapi suara helikopter semakin keras saat mereka mendekat. Karena pasukan khusus telah diekspos, helikopter tidak perlu bersembunyi lagi, dan mereka datang untuk mendukung rekan satu tim mereka. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 2 helikopter gelap yang tidak dikenal muncul di belakang. Ada semburan api yang mencolok di langit malam ketika 2 senapan mesin 6 laras mulai menembaki musuh. Musuh mengalami pukulan besar. Helikopter versus prajurit berjalan curang sejak awal, dan senapan mesin versus senapan terlebih lagi. Luke, bagaimanapun, mencibir. Dia sudah melihat 2 musuh di satu pintu keluar mengeluarkan peluncur rudal bahu pertahanan udara Sa-18 Rusia. Saat berikutnya, seberkas api menderu. Salah satu helikopter baru saja berbelok ke samping, ketika ditabrak. Ledakan. Langit menghujani api saat bola api besar jatuh dari langit ke laut. Seperti seekor kucing yang ditusuk di pantatnya, helikopter yang lain berbelok menjauh untuk segera membuat jarak antara dirinya dan kapal. Musuh yang telah ditekan oleh senapan mesin di helikopter segera mengambil alih dan terus menekan pasukan khusus lagi. Namun, pemimpin musuh tidak memperhatikan pasukan khusus atau helikopter yang melarikan diri. Dia hanya menyuruh anak buahnya terus memindahkan kaleng susu. Duduk santai di tepi lantai atas, Luke mengamati pertarungan itu. Baik musuh maupun pasukan khusus, maupun Luke yang sedang menonton drama dari atas, tidak memperhatikan bahwa salah satu kaleng susu terkena pecahan helikopter ketika meledak, dan susu dapat jatuh ke laut. Aliran cairan merah delima menetes ke laut dari lubang di kaleng susu. Seekor ikan yang panjangnya lebih dari 20 cm sedang berenang dengan santai, ketika ia mengibaskan ekornya dan tiba-tiba memutar kepalanya untuk berlari ke satu arah. Sesaat kemudian, ia bergegas ke area air laut merah muda dan menelan air dengan rakus. Tetapi hanya beberapa detik kemudian, itu ditelan bersama dengan air oleh seekor ikan besar yang panjangnya setengah meter. Mengambil alih dari ikan kecil, ikan besar terus menelan air merah. Tapi beberapa detik kemudian, itu diselimuti oleh bayangan. Pari manta raksasa melemparkan tubuhnya yang rata ke arah ikan itu dan membuatnya pingsan. Seiring dengan pertempuran di kapal pesiar, pertempuran yang lebih berdarah dan lebih brutal terjadi di bawah air.
Luke tidak merasa ada yang salah. Hidung tajamnya belum cukup tajam untuk menembus air dan mendeteksi jejak ikan di lautan. Dia terus dengan sabar bertindak sebagai penonton. Melihat situasinya, pasukan khusus hanya bisa bertahan beberapa menit lagi. Tanpa dukungan dari helikopter, dan kalah jumlah oleh musuh yang sama sekali bukan amatir, pasukan khusus segera ditekan sepenuhnya. Musuh tidak berencana untuk melanjutkan pertempuran juga. Ketika jumlah kaleng susu berkurang, musuh di kapal mulai berkumpul kembali, jelas siap untuk dievakuasi. Di satu sisi di belakang kapal, beberapa kapal milik musuh sedang menunggu. Lukas santai. Musuh tidak memiliki bau bahan peledak pada mereka. Dari potongan-potongan percakapan yang dia tangkap, mereka juga tidak berencana untuk menghancurkan kapal. Dia hanya perlu menunggu mereka selesai dengan perampokan mereka, dan kapal pesiar akan aman.